warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar semua teman-teman semuanya semangat? Semangat. Alhamdulillah. Belum kita mulai absen dulu. Ya. Semua mahasiswa yang mesti ada semua. Jadi nanti kita hadir sakit. Ya. Mudah-mudahan sakit berkat semua. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan yaitu teori dan pendekatan manajemen. Sebelumnya materi yang sebelumnya, manajemen itu adalah apa pentingnya manajemen? Manajemen itu adalah yang sangat penting bagi kita untuk menjadikan dalam struktur. Artinya apa? Contoh kita di sekolah. Di sekolah kita mengadakan suatu organisasi, mengadakan suatu keharusan. Ini perlu adanya struktur. Supaya apa? Supaya dalam acara ini terstruktur. Ada penempatan acara dan lain sebagainya. Itu namanya manajemen. Mengefisiensi waktu yang tidak terbuang. Akhirnya apa? Akhirnya pada acara dari satu yang kedua itu semuanya kita bisa selesaikan dengan rapi. Ini adalah bentuk adanya manajemen. Ini adalah sangat penting manajemen. Kalau kita menyediakan dalam waktu kita, maka semua itu akan terbuang dan akan tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Maka dalam manajemen ini adalah MK atau pembahasan yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana dalam sesuatu itu seperti itu. Baik, kita dalam materi teori dan pendekatan manajemen. Teori dan pendekatan manajemen kita akan memahami evaluasi 3 manajemen dari klasik hingga modern. Dan ada manajemen klasik. Artinya manajemen klasik itu manajemen yang sudah terlewat. Dan manajemen modern itu yang akan kita hadapi pada saat ini. Ada beberapa sub yang dalam penjelasan ini. Pertama, evaluasi teori manajemen klasik dan perilaku. Dalam pembahasan ini, evaluasi teori manajemen klasik itu bagaimana dan teori perilaku, yaitu manajemen klasik menekankan efisiensi kerja. Artinya, ketika kita dalam mengerjakan sesuatu, kita akan terarah dari tema awal sampai akhir. Ini perlu ada manajemen. Dan juga sampai ke tugas dalam manajemen. Sehingga dalam suatu manajemen ini atau organisasi ini menjadi yang jelas ada struktur dalam satu dengan yang lain. Yang kedua, dalam paradigma teori ini adalah manajemen modern. Manajemen modern ini adalah memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks. Artinya bukan terpaku pada sesuatu yang satu, tetapi bisa meluas dari alam. Kita menjadikan manajemen modern ini kita bisa untuk memanage dalam satu hal apapun. Yang ketiga, dalam pendekatan sistem dalam organisasi. Pendekatan sistem dalam organisasi ini adalah sebagai satuan yang terdiri dari bagian yang lain antara hubungan satu dan hubungan yang lain. Contoh, organisasi itu ada ketua dan ada juga sekretaris, bendahara, apa lagi? Apa? Anggota apa lagi? Wakil ketua, ketua apa? Seksi-seksi. Itu namanya organisasi. Dalam organisasi, ketika dalam satu organisasi yang ini tidak ada manajemen, maka akan terjadi semua organisasi ini berbentuk. Maka perlu adanya manajemen. Rangkaian dari struktur organisasi ini sangat kerja semua. Itu namanya organisasi. Yang keempat, pendekatan kompensasi dalam pengambilan keputusan. Artinya apa? Sebagai ketua, sebagai atasan, itu bisa memberikan keputusan kepada bawahan, dan bawahan bisa menjadikan acuan kepada sebuah pimpinan. Artinya ada dalam organisasi itu ketika menginstruksikan atasan kepada bawahan dalam mengelola organisasi itu ada beberapa
gaya, ada beberapa cara. Maka antara kepemimpinan dengan struktur yang lain itu harus ada. Apa? Menjadikan menciptakan organisasi ini berjalan dengan sesuai dengan tujuan terarah begitu. Yang terakhir, analisis komparatif dan kesimpulan. Evaluasi manajemen klasik dan perilaku. Kita lihat dalam gambar ini. Dalam gambar ini adalah suatu hubungan antara gambar-gambar yang lain berbeda, tetapi menjadikan persatuan. Yang kedua, manajemen administrasi. Ketika menekankan struktur organisasi secara keseluruhan dan prinsip adalah sebuah kepemimpinan, yaitu manajemen administrasi ketika dalam suatu struktur organisasi, contoh dalam proyek yang ada di perhubungan. Di perhubungan itu kita menjadikan salah satu proyek air bersih. Dalam air bersih ini tidak mungkin berjalan dengan sesuai harapan ketika tidak ada cara atau tidak ada aturan yang jelas, artinya manajemen. Seperti apa? Ada suatu pemimpin dalam perusahaan itu. Ketika pemimpin, pasti ada sekretaris. Terus ada apa lagi? Bendahara. Ada lagi humas. Dan terus sampai sekretaris satu masalah. Dan ini adalah pengaturan bagaimana dalam mengelola yang ada di perumahan ini menjadi lebih baik. Sehingga bukan hanya itu dalam manajemen administrasi juga akan terarah. Lanjut ke teori perilaku. Ini adalah gambar yang dibahas sebagai komunikasi kita untuk menjadikan gambar ini gambaran daripada teori perilaku. Coba dari teman-teman mahasiswa, gambar yang ini kita sekali itu seperti apa? Gambar orang apa dan sedang apa? Mau apa? Itu ada. Gambar yang kedua kesamaan. Coba artikan oleh bersama yang melakukan uji pada itu akan menjadikan dan ya pada kamu Mandiri konsentrasi mandiri. Betul. Akan melatih konsentrasi mandiri menjadikan sesuatu antara A dengan B itu akan menyatu menjadi satu dan akan lebih sesuai dengan kami. Menanggapi teori klasik atau aliran ini menempatkan manusia sebagai aset terpenting. Manusia itu adalah aset penting. Pertama adalah eksperimen. Manusia mungkin eksperimen yang sangat kuat. Apa yang bisa mencontohkan eksperimen? Silakan. Ada. Yang kedua, faktor psikologis dan sosial mempengaruhi produktivitas. Ada yang menentukan. Oke, lanjut. Ya, faktor psikologis dan sosial ini mempengaruhi produktivitas yang ada pada tersebut. Bagaimana supaya dia bisa dan mesin? Yang terakhir, pentingnya komunikasi dan motivasi dalam tim. Ini adalah seni. Itu salah satu organisasi. Tapi tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan tim semuanya. Contoh, ketika dalam kepanitiaan akhir usaha, kedua panitia dengan sekretaris dan bendahara tidak ada saling komunikasi antara satu dengan yang lain. Mana apa yang akan terjadi? Pasti ketua pun tidak tahu akan bagaimana acara tersebut. Bukan, dan bagaimana untuk adanya acara seperti apa. Maka dengan adanya komunikasi kita akan saling teman dengan yang lain itu akan berkomunikasi bagaimana kelebihan dan kebermanfaatan yang akan diselenggarakan. Itu adalah teori manajemen modern. Dalam teori manajemen modern ini adalah sistem yang terbuka bagi organisasi sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dari lingkungan sekitar, bagian berarti kepemimpinan, betul.
Sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini adalah sistem terbuka antara manajemen modern dalam teorinya seperti keterbukaan dan menjadikan sebuah organisasi ini menjadikan sistematis dan terbuka dan juga tidak menyediakan masing yang telah disampaikan. Apa lalu pendekatan kuantitatifnya dalam teori manajemen modern ini? Yaitu adalah menggunakan statistik, model, matematik, riset, dan pelajaran urusan contoh. Lalu penggunaan statistik ini adalah dalam suatu organisasi kita mengetahui dalam suatu organisasi dari jam organisasinya dilihat dari statistiknya atau dari pendekatan matematikanya atau dari riset operasi yang telah dijalankan oleh organisasi. Ini adalah pendekatan kuantitatif adalah menggunakan statistik kemudian satu pendekatan sistemnya itu dan konsep dasarnya adalah organisasi adalah unit kompleks yang terdiri dari sistem yang saling bergantung. Artinya kita dalam suatu organisasi itu informasi atau transformasi dengan itu secara dengan itu adalah pendekatan sistem dalam konsep dasar. Lalu pendekatan potensi, prinsip tidak ada sangat terbaik tunggal. Teknik manajemen yang digunakan harus sesuai dengan periode situasi yang dihadapi. Artinya dalam pendekatan potensi ini adalah kita mempunyai prinsip yang tidak menjadikan kesendirian kita, tapi menjadikan kebersamaan, menjadikan sesuatu manajemen yang digunakan harus dengan periode yang sesungguhnya. Dalam ringkesan materi ini ada 5 yang tadi dijelaskan, yaitu pertama teori, klasikal, perilaku, sistem, dan konteks. Fokus dalam hal yang paling utama, tujuan. Dan menjadikan sesuatu itu dalam klasikal itu yang menjadikan efisiensi waktu, menjadikan terarah dan terhitung. Sehingga dalam organisasi itu menjadikan komunitas yang bilangnya apa? Hubungan sosial antara manusia antara satu dengan yang lain. Misalnya apa? Ada sinergi antara ketua, bendahara, dan seluruh anggota yang ada dalam organisasi. Yang terakhir, potensinya adalah situasional dan mobilitas. Kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, manajemen terus berevolusi dari organistik menuju adaptif. Pendekatan modern menghubungkan nilai klasik dan efisiensi dengan aspek perilaku sosial. Yang ketiga, keberhasilan bergantung pada sistem dan adaptasi dengan kondisi lingkungan. Ini materi pada kesempatan ini. Terima kasih. Sebelum selesai dalam perkuliahan, ada teman-teman yang tanyakan. Teori klasik dan teori perilaku. Teori klasik itu adalah berfokus pada efisiensi kerja dan struktur organisasi. Sesuatu yang direncanakan tidak tersia-siakan, menjadikan struktur atau perjalanan dalam sesuatu itu tercapai dengan sesuatu visi dan misinya. Yang kedua, teori perilaku. Teori perilaku itu berfokus pada manusia, contoh motivasi dan juga dalam hubungan kerja. Ketika dalam salah satu tim, ketika dalam semua tim ini harus ada hubungan motivasi dalam oleh pimpinan. Pimpinan ini memotivasi kepada teman-teman yang di bawahnya bagaimana strategi perjalanan dalam kerjanya itu seperti apa. Kita ada motivasi,
motivasi ini yang menjadikan suatu kesemangatan dalam seseorang dalam itu bekerja. Bukan dia ingin sebenarnya. Dalam kita menjadi seseorang pun, ketika ada motivasi itu akan menjadi kesemangatan. Itu akan motivasi perilaku yang akhirnya terus ada manusia untuk dimotivasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kali ini kalau waktu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.